tidak mungkin seorang ulama, terlebih lagi setingkat Imam Syafi'i misalnya, Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang 4 tersebut, ketika mereka menyampaikan sebuah hukum berkaitan dengan sebuah permasalahan tanpa ada dalil yang mendasarinya. Itu sebuah hal yang tidak mungkin dan mustahil untuk dikerjakan atau dilakukan, ya, disampaikan oleh para ulama, apalagi bila setingkat Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Beliau telah menghafal Quran sejak kecil dan beberapa mutun ilmiah. Ini diantara guru-guru beliau, ya. Yang pertama, setelah beliau mengambil dari kesemua ulama tersebut, beliau di kota Hadramaut, di daerah Hadramaut, lalu beliau melanjutkan perjalanan belajarnya ke kota Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan kajian Jumat, di program ini kita akan membacakan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami yang membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih dasar yang wajib untuk kita semua untuk mengetahuinya dalam rangka untuk kita mengamalkannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Sebelum kita memasuki pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, kita akan membahas beberapa pembahasan yang selayaknya untuk kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu sih fikih. Fikih secara bahasa maknanya adalah pemahaman. Seseorang yang memiliki pemahaman akan sesuatu pembahasan, sesuatu ilmu, apapun itu ilmunya, maka dia dikatakan seseorang yang berfikih, yang memiliki pemahaman. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, Allah tabaraka wa taala jadikan dia memiliki pemahaman, memiliki fikih di dalam agama. Tentu makna fikih di dalam hadis ini bukanlah makna fikih yang biasa kita pahami dan kita ketahui, ya. Makna fikih di dalam hadis ini jauh lebih luas dan jauh lebih universal, lebih umum lagi. Setiap seseorang yang memiliki pemahaman tentang ilmu agama, apapun itu pembahasannya, baik itu tafsir, hadis dan yang lainnya, maka dia dikatakan sebagai orang yang memiliki fikih di dalam agama. Adapun secara istilahnya, maknanya adalah ilmu yang membahas perbuatan setiap mukallaf menurut perspektif hukum syariat yang diambil dari dalil syariat secara terperinci. Kita perhatikan di sini, dari definisi ini kita juga bisa mengetahui akan pentingnya kita mempelajari ilmu fikih ini itu sendiri. Yang pertama, dikarenakan ilmu fikih ini adalah ilmu yang membahas setiap perbuatan kita selaku mukallaf. Apa sih itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh dan juga berakal. Artinya, selama kita sudah baligh dan juga masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat, maka kita terikat dengan apa yang akan dibahas atau yang dijelaskan oleh para ulama di dalam ilmu fikih itu sendiri. Jadi, setiap perbuatan kita ini, setiap gerak-gerik kita, setiap apa yang kita kerjakan dalam keseharian itu memiliki hukumnya. Jadi nggak sembarangan. Saya duduk di sini dan antum yang menyaksikan program ini itu juga ada hukumnya dan dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan kriteria dan kondisi orang yang dibicarakan atau yang dijelaskan oleh para ulama. Lalu yang kedua adalah ilmu fikih ini membahas hukum perbuatan kita selaku mukallaf dari tinjauan perspektif apa? Syariat. Artinya, syariat itu sudah menjelaskan semua apa yang kita kerjakan ini tidak terlepas daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ilmu fikih ini pasti dibangun di atas dalil-dalil syariat yang terperinci. Jadi tidak mungkin seorang ulama, terlebih lagi setingkat Imam Syafi'i misalnya, Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang 4 tersebut, ketika mereka menyampaikan sebuah hukum berkaitan dengan sebuah permasalahan
tanpa ada dalil yang mendasarinya. Itu sebuah hal yang tidak mungkin dan mustahil untuk dikerjakan atau dilakukan, ya, disampaikan oleh para ulama, apalagi bila setingkat Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Nah, lalu hukum syariat itu ada berapa sih? Para ulama menjelaskan hukum syariat itu ada 5. Artinya, setiap apa yang kita kerjakan tidak akan keluar dari 5 hukum ini. Apa aja? Yang pertama adalah wajib. Lalu yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah mubah. Lalu yang keempat makruh. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah haram. Apa itu sih wajib? Wajib itu adalah yang bila kita melakukannya, kita mendapatkan pahala. Bila kita meninggalkannya, kita berdosa. Artinya, ketika kita diwajibkan untuk melakukan hal ini, maka kita harus mengerjakannya dan tidak diperkenankan dan diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkannya. Karena kenapa? Bila kita meninggalkannya, kita berdosa dan kita harus melakukannya, dan bila kita melakukannya, kita juga mendapatkan pahala. Lalu yang kedua adalah tadi sunnah. Sunnah itu apa? Yaitu bila kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa bila kita meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah mubah. Mubah ini adalah apa? Mubah ini yang tidak berdosa juga kita, atau tidak berpahala juga kita melakukannya, ataupun juga tidak berdosa ataupun mendapatkan pahala ketika kita meninggalkannya. Artinya sah saja kita mau melakukannya atau tidak melakukannya atau meninggalkannya. Lalu yang keempat adalah makruh. Makruh ini adalah bila kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala, tetapi bila kita melakukannya kita tidak berdosa. Dan selanjutnya yang terakhir adalah yang haram. Haram ini adalah apa? Yang bila kita melakukannya kita berdosa, bila kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Itu sekelumit tentang hukum syariat secara ringkas. Lalu tadi sudah disampaikan, kembali lagi ke definisi ilmu fikih tadi yang disampaikan, bahwasannya fikih ini ilmu yang menjelaskan tentang perbuatan mukallaf menurut perspektif hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil syariat itu secara terperinci. Lalu kita bertanya, dalil syariat itu apa aja sih? Para ulama menjelaskan ada 4 yang disepakati. Artinya 4 dalil ini adalah yang disepakati oleh seluruh ulama dari setiap mazhab. Hampir seluruh mayoritas ulama menyepakati 4 dalil ini, kecuali ada sebagian kecil dari ulama yang tidak mengambil pendapat atau dalil yang salah satu dari dalil yang 4 ini. Apa saja sih? Pertama adalah Al-Quran. Itu sumber rujukan utamanya adalah Al-Quran yang pertama. Lalu yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya, setiap ulama pasti merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu untuk kita ketahui bahwasannya dalil syariat tidaklah terbatas pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW saja. Yang ketiga adalah ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid tanpa terkecuali. Artinya seluruh mujtahid di satu era setelah Nabi Muhammad SAW, mereka bersepakat dalam sebuah permasalahan. Artinya, ketika mereka membahas satu permasalahan, mereka sepakat hukumnya misalnya wajib. Maka ketika semua mujtahid ini berkumpul dan menyampaikan atau pandangannya sama, tidak ada perbedaan satupun di antara mereka, maka ini dikategorikan sebagai sebuah dalil yang dinamakan ijma'. Lalu yang terakhir, dalil syariat yang disepakati itu adalah qiyas. Qiyas itu adalah apa? Menyamakan hukum sesuatu yang tidak terdapat atau tidak ada dalilnya secara tegas, menyebutkan dan menjelaskan hukum tersebut dengan sesuatu yang dijelaskan oleh satu dalil secara tegas menjelaskan tentang hukum tersebut dikarenakan adanya kesamaan di antara keduanya. Sehingga karena memiliki persamaan, sehingga hukumnya pun dipersamakan juga. Seperti apa contohnya? Kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr. Dan khamr ini telah secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan di dalam salah satu ayatnya. Lalu minuman yang lainnya itu bagaimana? Karena tidak ada dalil secara tegas yang menjelaskan atau secara langsung menyebutkan minuman-minuman selain khamr tersebut hukumnya.
Maka para ulama mengkiaskan dengan khamr dikarenakan kesamaan antara khamr dengan minuman-minuman lainnya seperti bir dan whisky dan seterusnya. Dikarenakan memiliki persamaan antara khamr dengan minum-minuman tersebut, maka hukumnya pun disamakan. Itu yang dinamakan sebagai qiyas. Ini beberapa hal yang penting untuk kita ketahui sebelum kita membahas atau membaca kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Lalu selanjutnya, kita sedikit berkenalan dengan penulis kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Beliau, penulisnya bernama Abdullah ibn Abdurrahman Balhaj Bafadl. Beliau lahir di kota Tarim, Hadramaut pada tahun 850 Hijriah. Beliau telah menghafal Quran sejak kecil dan beberapa mutun ilmiah. Guru-guru beliau, diantaranya yang pertama ayahanda beliau sendiri. Lalu Sayyid Umar Al-Muhdar dan saudara-saudara Sayyid Umar Al-Muhdar. Lalu Sayyid Abdullah Al-Aidrus. Lalu yang keempat Syekh Muhammad ibn Ahmad Bafadl. Lalu yang kelima adalah Syekh Abdullah ibn Ahmad Bamakhramah. Ini diantara guru-guru beliau ya. Yang pertama, setelah beliau mengambil dari kesemua ulama tersebut, beliau di kota Hadramaut, di daerah Hadramaut, lalu beliau melanjutkan perjalanan belajarnya ke kota Makkah Al-Mukarramah dan mengambil dari ulama-ulama Makkah seperti Burhanuddin Al-Qadhi Ibrahim bin Ali Al-Zahirah Al-Qurashi dan juga Muhibbuddin Muhammad ibn Muhammad At-Tabari. Dan beliau juga mengambil daripada ulama-ulama dari kota Madinah seperti Syekh Muhammad Al-Husaini, Syekh Abdul Fattah Al-Maghrabi. Lalu beliau kembali ke daerah tempat kelahiran beliau dan beliau mengajar dan memiliki beberapa karya, di antaranya Al-Mukhtasar Al-Kabir yang dikenal sebagai Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Lalu yang kedua di antara karyanya adalah Al-Mukhtasar As-Saghir atau yang kita kenal, yang akan kita baca insya Allah dengan nama Al-Mukhtasar Al-Latif. Dan juga beliau memiliki buku yang menjelaskan tata cara manasik haji dan umrah dan karya-karya beliau yang lainnya. Tentu tidak semua karya beliau saya sebutkan di sini. Beliau pindah ke kota Syihr di pesisir kota Hadramaut dan beliau mengajar di kota tersebut hingga beliau wafat pada tanggal 6 bulan Ramadan tahun 916 Hijriah. Ini sekelumit tentang penulisnya atau penulis kitab Al-Mukhtasar Latif, Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl, yang akan kita baca karya beliau tersebut di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.